Selamat datang di Tommy Pandawa, channel pendidikan dan seni budaya. Halo, jumpa lagi bersama saya Tommy Eka Miharja dalam video-video pembelajaran di channel Tommy Pandawa. Pada video kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan penyusunan bab 4 pada penelitian tindakan kelas. Menarik bukan? Oke, sebelum saya lanjutkan jangan lupa subscribe dan like agar Anda dapat menerima notifikasi pada saat saya mengupload video-video pembelajaran berikutnya. Oke, kita langsung aja ya biar lebih singkat ya. Jadi kalau kita bicara bab 4 pada PTK, ini agak berbeda dengan bab 4 pada penelitian yang lain. Karena penelitian tindakan kelas ini dia termasuk ke dalam kategori penelitian kualitatif. Tetapi penelitian kualitatif ini masuk ke dalam penelitian action based ya, penelitian tindakan. Adanya di kelas, makanya disebut penelitian tindakan kelas. Oke, kita tidak berpanjang lebar tentang PTK, kita langsung ke bab 4. Dalam bab 4 PTK itu terbagi menjadi dua, ya, yaitu yang pertama adalah deskriptif hasil penelitian atau deskripsi hasil penelitian perbaikan pembelajaran. Kenapa ada kata-kata perbaikan pembelajaran? Karena PTK ini penelitian dengan metodenya dia siklus. Dalam setiap siklus itu ada tindakan perbaikan, makanya muncul perbaikan pembelajaran. Oke ya. Nah, yang kedua adalah pembahasan. Nah, saya akan mencoba menyampaikan yang pertama dulu terkait deskripsi hasil penelitian perbaikan pembelajaran. Dalam menyusun pembahasan atau bab 4 pada poin A, deskripsi, maka kita akan mendeskripsikan hasil penelitian kita per siklus, dimulai dari prasiklus gitu ya. Yang pertama di prasiklus ini, saya mencoba mengarahkan Anda untuk to the point. Jadi jangan banyak basa-basi. To the point. Pada tahap prasiklus kalian atau Anda lakukan kapan, hasil belajar seperti apa, lalu Anda langsung sajikan dalam bentuk tabel seperti ini, hasil pengamatan atau hasil pembelajaran dalam tahapan prasiklus. Jangan lupa di sini ada nama, kemudian laki-laki atau perempuannya. Kalau misalnya Anda penelitian tentang hasil belajar yang ada penilaian scoring, maka cantumkan skornya. Kemudian jangan lupa berikan tanda keterangan tuntas atau belum tuntas sesuai dengan target yang Anda inginkan, gitu ya. Kenapa? Karena nanti dasar penentuan keberhasilan penelitian kita berdasarkan persen ini, persen ketuntasan kelas gitu ya. Lalu Anda tuliskan semua nilai dan keterangannya, kemudian di bagian bawah tabel Anda tambahkan nilai tertingginya berapa, terendahnya berapa, jumlah nilai rata-rata kelas, jumlah siswa yang tuntas, jangan lupa jumlahnya berapa, kemudian persentasenya berapa, lalu jumlah siswa yang belum tuntas berapa, persentasenya berapa gitu ya. Setelah tabel Anda buat, jangan lupa dideskripsikan. Ini poinnya deskripsi. Deskripsi itu menggambarkan isi tabel ini apa. Cukup dari keterangan ini, nilai tertingginya berapa, terendahnya berapa, kemudian rata-rata kelasnya berapa, lalu berapa anak yang tuntas, berapa anak yang belum tuntas, persentasekan. Terutama untuk tuntas tidak tuntas, karena ini menjadi acuan kita. Lalu cuma sebatas itu aja, nggak usah banyak basa-basi ini sekian persen karena bla bla bla. No, itu ada di bagian B, di bagian pembahasan. Di bagian pembahasan ya, untuk menjelaskan itu ya. Lalu selanjutnya Anda lanjutkan ke bagian grafik. Di grafik ini Anda cukup fokus pada tuntas tidak tuntas. Anda bisa buat di Excel, dipindahkan ke Word nantinya ya, atau boleh di hyperlinkkan boleh. Nah, kemudian jangan lupa deskripsikan setiap tabel dan grafik di bawahnya. Anda deskripsikan, Pak Tommy itu kan sama aja datanya. Emang bener sama aja, makanya deskripsiin. Karena ada orang yang senang lihat grafik, ada orang yang senang lihat tabel gitu ya. Maka dari itu di bawah tabel deskripsikan, di bawah grafik deskripsikan gitu loh maksudnya. Nah, setelah itu nggak usah banyak basa-basi, langsung siklus 1. Buat hal yang sama, dibuat tabel, dibuat deskripsi, dibuat grafik atau kurva, dibuat deskripsi. Selesai itu, siklus selanjutnya dibuat tabel, begitu pula grafiknya deskripsikan. Lalu setelah misalnya penelitian Anda selesai, Anda buatlah tabel rekapitulasinya. Tujuannya apa? Memudahkan Anda untuk membahas nanti. Kan kelihatan nih, saya ambil contoh Ahmad,
prasiklusnya 40, siklus satunya 68, siklus 2 78. Akhirnya kita tahu nih, oh lama-lama meningkat. Peningkatannya apa? Nanti kita bahas. Itu kan di bagian pembahasan. Jangan lupa buat grafiknya juga, tuntasannya. Lalu deskripsikan juga. Paham ya? Bagian A ya, deskripsi ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Pembahasan pun sama, dibahas per siklus. Anda bahas dari siklus prasiklus dulu. Pasti hasilnya jelek kan, hasil belajarnya kan. Bahas kenapa dia rendah ketuntasannya. Dari mana pembahasan ini? Saya menyarankan kepada Anda. Pembahasan itu diambil dari catatan teman sejawat. Itu mempermudah Anda. Kenapa? Karena dalam PTK Anda harus memiliki teman sejawat. Karena apa? Karena Anda tidak akan objektif apabila menilai diri sendiri. Perlu orang lain untuk menilai, yaitu teman sejawat tadi. Ya, jangan lupa nih teman sejawat. Mohon bantuan rekan sejawat kita, mungkin guru kelas sebelah dan seterusnya, atau guru pendamping kita untuk sebagai teman sejawat. Minta dia menilai secara objektif apa kekurangan kita. Dari poin-poin itulah, misalnya ada 10 poin misalnya. Suara guru kurang terdengar, guru kurang bisa menguasai kelas, media belajarnya kurang menarik, metodenya kurang sesuai, kondisi kelas tidak tertata, tempat duduk anak masih menghadap ke depan semua misalnya. Ini misalnya ya, misalnya. Itu dibahas satu-satu, medianya bagaimana. Oh, ternyata rendah karena medianya kurang menarik, karena tidak menarik. Dampak anak itu seperti apa, anak tidak fokus, dan seterusnya. Dan saya menyarankan dalam membahas ini, Anda ceritakanlah apa yang ada di kelas Anda dalam setiap tahapan siklus yang Anda lakukan. Gunakan pikiran Anda, hati Anda, tuangkan semuanya. Walaupun bahasanya lebih sederhana, tidak terlalu tinggi, Anda tidak usah pikirkan. Tuangkan saja terus, tuangkan saja terus. Jangan sampai pembahasan lebih sedikit daripada kesimpulan. Itu kan jadi lucu kan ya, jangan ya. Biarlah nanti yang membetulkan, yang mengarahkan adalah pembimbing Anda. Seandainya Anda sedang penelitian. Tapi seandainya Anda sudah menjadi guru profesional, misalnya guru PTK, Anda buat dulu aja, setelah itu baru Anda rapihin pelan-pelan, baca lagi berulang-ulang. Oh, ini tata bahasanya perlu diperbaiki. Silakan gitu ya. Nah, untuk bagian B pembahasan ini dimulai dari prasiklus, kemudian lanjutkan lagi ke siklus 1, siklus 2. Tentu kan ada perubahannya nih, peningkatannya. Jelaskan kenapa dia meningkat. Apa faktor penyebabnya? Oh, media sudah mulai baik. Suara guru sudah terdengar sampai sana. Jelaskan kalau suara guru terdengar sampai belakang, apa yang terjadi di kelas? Ceritain. Intinya PTK itu cerita, karena ini kualitatif. Ini bukan kuantitatif. Ini nggak kaku. Pembahasan bab 4 di PTK itu nggak kaku. Anda cerita aja selayaknya Anda curhat ya dalam bentuk karya ilmiah gitu ya. Ini begini loh kondisinya begini gitu ya. Ceritakanlah. Nah, sebagai penutup setelah Anda selesai pada siklus terakhir, ingat sebelum melawan PTK Anda harus punya target ketercapaian. Rata-rata target capaian minimal 75. Bisa juga 80. Kalau target Anda 80, seandainya di siklus kedua misalnya sudah mencapai 85, Anda boleh stop. Nah, setelah Anda stop, misalnya ada 2 anak tertinggal. Anda boleh statement di akhir pembahasan bab 4. Anda tidak melanjutkan ke siklus berikutnya karena target ketercapaian Anda sudah tercapai. Ya. Yang kedua, bagaimana 2 anak ini? Anda statement juga di situ bahwa 2 anak yang masih belum tuntas akan diberikan perlakuan khusus dan seterusnya. Anda paham ya? Sehingga nanti reviewer, pembimbing Anda atau orang yang membaca hasil penelitian Anda paham, oh ternyata masih tersisa 2 anak tapi akan diberikan perlakuan khusus di luar kelas misalnya gitu. Nah, setelah itu barulah Anda masuk ke bab 5 deh. Oke ya, bab 4 PTK bisa dong ya. Dari saya cukup sekian ya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalam.